wabarakatuh. Semangat pagi! Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang naik ke kelas 5, baik kelas 5 Cut Nyadin maupun Cut Mutia. Di tahun pembelajaran ajaran baru ini, Bu Puspa mendapatkan tugas menjadi wali kelas 5 Cut Nyadin. Akan tetapi, selama 3 bulan ke depan, kurang lebih, selama kita belum diperbolehkan masuk oleh pemerintah, kelas 5 Cut Mutia dan kelas 5 Cut Nyadin akan menjadi satu dan dihandle oleh saya sendiri, Bu Puspa, sebagai wali kelas 5. Nah, untuk anak-anakku dimanapun kalian berada, pasti kemarin sudah menerima buku paket tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Kita langsung saja belajar tentang apa itu ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, kita langsung saja belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dengan materi ide pokok dan kalimat pengembang. Tujuannya, pada pembelajaran mandiri kali ini, harapannya kalian akan bisa membedakan apa itu ide pokok dan kalimat pengembang, serta menceritakan hasil pengembangan paragraf dengan rasa percaya diri. Yang pertama adalah mengenal ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti dalam setiap paragraf. Nah, biasanya di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Bisa terletak di awal paragraf, disebut deduktif, bisa di akhir paragraf, disebut induktif, atau di keseluruhan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Nah, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok atau pikiran utama. Jadi jangan bingung ketika kalian diminta untuk menyebutkan apa gagasan utama dari paragraf tersebut. Jadi ide pokok memiliki nama lain. Ide pokok memiliki nama lain gagasan utama atau gagasan pokok atau pikiran utama. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat utama. Nah, ciri-ciri kalimat utama yang pertama, mewakili isi bacaan. Yang kedua, bisa berdiri sendiri. Dan yang ketiga, menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain, atau bisa disebut dengan kalimat pengembang. Muncul lagi istilah, apa itu kalimat pengembang? Nah, kalimat pengembang bisa juga disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang itu sendiri berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Kita langsung saja pelajari bacaan yang sudah saya berikan ke slide. Kita baca bersama-sama yuk. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Misalnya pada ular, merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis.
Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meleok-leokkan tubuhnya pada tanah dan batu. Nah, dari bacaan ini, kita akan mempelajari mana yang termasuk ide pokok, mana yang merupakan kalimat utama, dan mana yang dinamakan sebagai kalimat pengembang. Baik, dari bacaan tersebut kita dapat menyimpulkan ide pokoknya adalah sistem gerak reptil yang khas. Sedangkan kalimat utamanya, reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Yang masih bingung, saya kembalikan ke slide sebelumnya. Ya, di bacaan ini ada satu paragraf bacaan yang berjudul reptilia, yang membahas tentang reptilia. Nah, kita tahu bahwa dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Dalam satu paragraf ini terdapat satu ide pokok atau gagasan utama. Nah, apa gagasan utama atau ide pokoknya? Yaitu sistem gerak reptil yang khas. Kebetulan ide pokoknya itu ada di kalimat utama. Nah, ini kalimat utamanya. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Ini merupakan kalimat utama. Ya, jadi kalimat utamanya ada di awal, ide pokoknya ada di awal. Jadi, secara intinya, ide pokok itu adalah inti dari paragraf dan diambil dari kalimat utama yang disusun secara ringkas. Kemudian kalimat berikutnya ini dinamakan apa? Misalnya pada ular, merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Kemudian ada tulang badan pada ular tersusun dari ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meleok-leokkan tubuhnya pada tanah dan batu. Nah, di kalimat kedua dan seterusnya sampai akhir ini dinamakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Di mana kalimat kedua dan sampai terakhir ini menjelaskan secara rinci kalimat utama. Bu, apakah kalimat utama atau ide pokoknya nanti selalu ada di awal? Tidak. Bisa di awal, bisa juga di akhir. Jadi kalian harus cermat memahami bacaan yang ada di paragraf. Nah, ini tadi kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya adalah kalimat kedua dan seterusnya sampai akhir. Baik, supaya kalian lebih paham lagi, mari kita berlatih bersama. Kita mengerjakan buku paket tema 1, subtema 1. Sebelumnya kalian baca dulu halaman 1 sampai dengan 3. Kemudian kalian silakan mengerjakan halaman 4 dan 5 yang ada di buku paket tematik. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya di grup atau melalui Japri di WhatsApp. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini. Jika kalian masih bingung dan ada pertanyaan, silahkan langsung saja chat di grup atau via WA pribadi. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.